Halo sahabat Pipi TV, kembali lagi di alur film pendek. Kali ini kita akan melanjutkan sequel film Jackie Chan yang berjudul Rush Hour. Di film yang ketiga ini merupakan film terakhir yang akan memperlihatkan aksi dua detektif kocak menyelamatkan putri konsultan Cina. Nah, gimana keseruan mereka dalam menjalankan misinya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Enjoy! Pintu teater telah dibuka. Para hadirin dipersilahkan menonton. Film diawali dari Carter yang sedang bertugas sebagai polisi lalu lintas. Nah, seperti biasa, dia ini selalu aja berbuat ulah, guys. Saat sedang bekerja, dia malah asik menyanyi dan menari yang mengakibatkan kekacauan di jalan raya. Scene lalu berganti dan kembali memperlihatkan konsul Han yang akan pergi ke pertemuan antar negara bersama Lee. Tak lama kemudian Carter menelepon Lee dan mengajaknya untuk bersenang-senang malam ini. Namun karena Lee ini sedang menjalankan tugas, si Carter pun tak dihiraukannya. Saat sudah sampai di pertemuan, pemimpin Mahkamah Pidana Dunia yang bernama Reinhardt membuka acaranya. Nah, di acara kali ini ternyata Reinhardt sudah mempercayakan konsul Han untuk memberantas kejahatan di dunia. Saat konsul Han sedang akan menjelaskan masalah si Shen, tiba-tiba Lee yang melihat pria itu akan kabur berusaha untuk mengejarnya. Sementara Carter yang mendengar kabar jika konsul Han tertembak juga langsung menuju ke TKP. Saat Lee berhasil menyudutkan pria itu, ternyata mereka sudah saling mengenal. Pria itu bernama Kenji. Dia juga terlihat menodongkan senjata ke arah Lee. Sementara Lee terlihat tidak berani untuk menembaknya langsung. Entah apa hubungan antara mereka berdua hingga Lee tidak bisa untuk menangkapnya. Saat Carter datang untuk membantu Lee, Kenji malah berhasil kabur dari sana. Setelah itu mereka pun menuju ke rumah sakit dan mendengar jika konsul Han hanya menderita luka tembak di bahu saja. Mereka juga bertemu dengan komandan Carter yang bernama Diel. Nah, dia inilah yang mencabut rencana Carter sehingga dia dipindah tugaskan menjadi polisi lalu lintas. Setelah itu anak konsul Han yang bernama So Young pun datang. Dia mengatakan kepada mereka berdua jika mereka harus menangkap pelaku penembakan ini. Dia juga mengatakan jika seminggu yang lalu ayahnya menitipkan surat kepadanya dan jika ayahnya mendapatkan masalah, surat itu harus diserahkan kepada Lee. Nah, sementara suratnya sendiri sekarang berada di loker sekolah kungfu Soyung. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua pun langsung pergi ke sana untuk mengambilnya. Saat sudah sampai, mereka pun menjelaskan semuanya kepada sang pengurus untuk membuka loker milik Soyung. Namun, peraturan di sini mereka harus menunggu guru besar terlebih dahulu untuk meminta izin. Tapi hal itu jelas tidak didengar oleh Carter dan ia tetap bersikeras untuk tetap masuk ke dalam, namun ia dihadang oleh salah satu murid di sana. Lee, I got a big problem. Yang pula kemana? Nah, saat guru besar datang, Carter langsung meminta izin untuk membuka loker milik Soyung. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. What? I did not say what. I said you. That's what I'm asking you. And you. What's your name? Me. Yes, you.
I am me. Di sini guru besar mengatakan jika loker milik Soyung sudah digeledah oleh sekelompok gangster bersenjata. Mereka juga mengancam akan membunuh konsul Han dan juga Soyung. Sontak membuat Carter dan Lee kembali ke rumah sakit dan benar saja, para komplotan itu pun datang ke rumah sakit untuk mencelakai konsul Han. Mereka pun lalu merencanakan sesuatu untuk menghentikan para komplotan itu. Don't move, I'll blow your ass. Oh! Damn, Lee! I thought you had my back! Lee! I'm in trouble! It's empty! What? Setelah membereskan mereka semua, salah satunya diintegrasi di sebuah ruangan. Namun mereka tidak mengerti karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Prancis. Alhasil karena bingung mereka meminta bantuan kepada seorang biarawati yang bisa bahasa Prancis. Singkat cerita, saat sudah terpojok, pria itu memberitahu lokasi dan juga mengatakan sebuah nama, yaitu Genoveve. Keesokan harinya mereka berdua berniat membawa Soyung ke kediaman Reinhard untuk dititipkan dan dibawa ke Prancis agar Soyung terhindar dari kejaran komplotan itu. Namun saat mereka akan berangkat, tiba-tiba dan untuk menemukan Saisen, mereka juga bergegas menuju ke Prancis sesuai alamat yang diberikan pria itu. Nah, saat berada di pesawat, Lee menemukan fakta bahwa alamat yang mereka cari adalah sebuah klub. Saat sampai di bandara Paris, mereka berdua didatangi oleh polisi sekitar dan kemudian I found this dirty little gun inside your jacket. Just take a moment. Welcome to Paris. Oh shit. setelah itu mereka langsung bergegas menuju ke klub itu menggunakan taksi. Tapi Carter malah ribut dengan supir taksi yang bernama George. Dia ini sangat benci dengan orang Amerika karena Amerika selalu membuat kekacauan di seluruh dunia. No, get out. What? I don't drive his kind. My kind. With him, and they're the most violent people on earth. Minards who always resort to violence. Always push around the little guy. The dream team is dead. I didn't hear you, man. You want violence, smelly Frenchman? Huh? Do you want violence? Well, you sing the national anthem. Allons enfants de la... Not that. Setelah sampai, Carter menyuruh George untuk menunggu mereka. Di dalam, Carter melihat seorang wanita dan langsung merayunya. Sedangkan Lee yang menanyakan Genoveve langsung dibawa oleh seorang wanita ke suatu ruangan. Carter yang juga mengetahuinya langsung mengikuti dari belakang. Tapi saat di dalam ruangan, si wanita ini ternyata akan membunuh Lee. Nah, di luar, Carter kira mereka berdua sedang menanam benih. Come on, Crouchy Tiger. Don't hide that dragon. Lee. Tie that ass up. Namun saat pintunya dibuka, mereka pun langsung kabur dari sana. Saat mereka dikejar oleh komplotan itu, si George tidak mau untuk disuruh ngebut sampai akhirnya Super spy. A super spy. Okay. I'm a super spy. tak lama kemudian mereka berdua malah jatuh dari taksi dan tertangkap. Mereka dibawa ke suatu gorong-gorong dan ternyata Kenji lah yang memimpin komplotan itu. Di sini Carter sangat terkejut karena sebenarnya Kenji ini adalah saudara Lee saat di panti asuhan dulu. Namun Lee tidak menganggapnya sebagai saudara lagi sekarang. Kenji lalu akan melepaskan mereka jika pergi dari Paris malam ini. Namun mereka malah kabur dari sana melalui sebuah got. It's been too long. Yes, far too long. Nah, saat berada di lift hotel, mereka berdua meributkan soal Kenji. Karena Carter ini bau bangke, dia ini malah dijadikan tempat kencing oleh seekor anjing. Setelah sampai di kamar, Lee menjelaskan jika Kenji merupakan orang Jepang yang pergi ke Cina karena kedua orang tuanya dibunuh oleh Yakuza. Dan menjadi saudaranya saat di panti asuhan dulu.
Nah, di sini Carter merasa baper karena tidak dianggap saudara oleh Lee. Ain't true. He ain't your brother. And you are not my brother. Di luar, Carter melihat seorang wanita yang ia temuinya tempo hari masuk ke sebuah gedung pertunjukan, yang mana itu adalah pertunjukan dari Genovese. Sementara Lee yang berada di hotel didatangi oleh Renard untuk menyuruhnya mendatangi tempat yang didatangi oleh Carter tadi dan menemukan Genovese. Saat Lee sudah masuk ke dalam, ia melihat ada banyak sekali anak buah Kenji di sana. Tak lama kemudian, acara pun dimulai. Nah, di belakang mereka pun akhirnya bertemu kembali dan merencanakan untuk menyelamatkan Genovese yang ternyata ia adalah wanita yang sempat dirayu oleh Carter kemarin. James Carter, LAPD. The closer I get to you. Over and over again. While he sighed, I knew it. Saat mereka berhasil keluar dari sana, mereka pun menaiki taksi yang tak disangka itu adalah George yang langsung mengajukan diri ingin menjadi supir mereka berdua. Saat berada di hotel, Carter menyuruh Lee untuk menanyakan masalah Sisen kepada Genovese. Tetapi karena Carter melihat Genovese yang sedang memakai pakaian seksi, dia pun langsung capcus menanyainya yang malah mereka berdua akan menanam benih. Maybe we should put on a dirty movie. Lee, some things a man has to do on his own. Hallelujah. Do what you want to do. Whoa, wait a minute. Service? See me up a bottle of honey and some Red Bull. Di sisi lain, Lee yang sedang berada di balkon terlihat akan diserang oleh seseorang. Yang itu ternyata adalah wanita yang sempat akan membunuhnya di klub tempo hari. Fresh! Don't move! It's okay. It's a flesh wound. It's okay. Jump here. Dan karena kejadian itu, mereka pun pergi ke rumah George. Tapi istrinya terus mengoceh karena takut akan terjadi apa-apa. Dan di sini mereka akhirnya menanyakan masalah Sisen kepada Genovese. Where is Raishin? It's right here. Holy mother of Jesus. She's a man. I'm Brokeback Carter. Oh, I'm not a man, he's just a wig. Nah, ternyata Sisen adalah sebuah daftar pemimpin Cina yang dibuat rahasia. Karena sudah tidak ada lagi tempat aman untuk Genovese, mereka pun membawanya ke tempat Reynard. Dan di sini, Reynard langsung menyuruh Genovese membuka wignya. Nah, hal tersebut membuat Lee dan Carter merasa curiga karena mereka belum menyebutkan jika wanita itu adalah Sisen. Jean-Pierre, get your guns. Dan ternyata Reynard ini adalah salah satu dari anggota yang mencari Sisen itu. Di tengah-tengah ketegangan itu, Kenji menelepon dan ia juga sudah menculik Soyoung. Alhasil Kenji meminta pertukaran antara Genovese dan Soyoung malam ini juga di restoran di Menara Eiffel. Saat Lee datang dan akan menyerahkan Genovese kepada Kenji, ternyata itu adalah Carter yang menyamar sebagai Genovese. Tanpa banyak cincong, Carter langsung menodongkan pistol ke arah Kenji, namun dia mengurungkan niatnya saat melihat Soyoung yang akan dijatuhkan dari atas menara. Alhasil pertarungan antara kedua saudara itu pun tak bisa lagi untuk dihindarkan. be your brother, but turn him into your sister. Di sini Lee sebenarnya masih berbelas kasih kepada saudaranya tersebut, namun Kenji justru kembali menyerang Lee yang membuat pertarungan kembali terjadi. Genji! Goodbye, Lee. No, Genji! Sementara Carter berhasil mengalahkan semua anak buah Kenji dengan seorang diri.
Masalah kembali muncul ketika wanita Cina yang datang tempo hari akan berusaha menjatuhkan Soyung. Beruntung, Carter langsung sigap menolong Soyung yang saat itu juga membuat sang wanita Cina itu mati karena tergencet. Saat dikira semua sudah selesai, ternyata anak buah Kenji masih ada yang membuat mereka menyelamatkan Soyung dan kembali meladeni komplotan itu. Nah, karena sudah terpojok, mereka berdua pun loncat dari atas menara menggunakan sebuah bendera Perancis. Put your hands up. Put the gun down. I followed you. Di scene akhir, para polisi Prancis datang dan berterima kasih karena telah menyelesaikan misi ini bersama, yang padahal si polisi ini tidak melakukan apapun. Hey man, you touch me again, you gonna owe me dinner and a movie. Dan film pun tamat. Oke lah guys, sekian alur cerita dari Rush Hour yang terakhir, yang ketiga ya. Semoga kalian menyukainya dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film yang saya buat selanjutnya. Oke, sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah. Sultan dan Sultin yang mau nyawer, link ada di deskripsi.